Halo, lo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Rusman Arif, bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini lagi rame banget ini di media sosial. Ada poster gitu yang menunjukkan Pak Jokowi itu mau touring. Ini bersama penggemar motor gede gitu. Tapi bukan soal touringnya itu, tapi fokusnya adalah bahwa sebutan di situ bahwa Pak Jokowi itu masih eh, sebagai presiden gitu. Dan kemudian ini juga disebutkan gitu startnya dari kediaman presiden. Ini betul-betul eh, kita nggak tahu apakah ini hanya sekedar olok-olok di media sosial atau serius. Karena memang selama ini kan Pak Jokowi memang masih juga disebutnya sebagai presiden ketujuh gitu ya. Walaupun nggak salah, tapi kita tahulah intensinya seperti apa. Nah, bersamaan dengan itu yang sekarang juga masih ramai banget di media sosial ya. Ini ketika Mbak Titik Soeharto, ini Ketua Komisi 4 DPR RI itu kemarin waktu pembongkaran pagar laut di Tangerang Utara itu kan naik amfibi gitu ya. Ini kalau saya kira mesti kita bedakan antara yang satunya sensasi, yang satunya kemudian ini adalah substansinya. Itu ya, tentu hak sorry, adalah hak Pak Jokowi tentu untuk menikmati masa Dan pensiun. Dan kita tahu Pak Jokowi memang suka motor gede itu. Nah, kalau itu dia lakukan untuk kenikmatan pribadi, ya itu urusan beliau lah. Tetapi selalu jadi bikin heboh karena dibuat sedemikian rupa sehingga sensasi itu yang lebih dahulu tiba. Jadi sensasi yang ada di media masa itu bahwa akan ada touring, mungkin muter-muter Jawa Tengah, tapi dengan rombongan yang kemudian diatur arahnya, itu berarti akan ada pengaturan lalu lintas lagi tuh. Tetapi kita mau lihat sebetulnya berita-berita yang ada di Twitter itu atau di sosial media itu diekspos sedemikian rupa sehingga terlihat bahwa Pak Jokowi memang membutuhkan sensasi, membutuhkan bukan lagi pencitraan, tapi membutuhkan pemberitaan supaya beliau tetap ada di dalam kamera medsos atau kamera pemberitaan. Kan itu intinya tuh. Jadi kalau kita mulai membaca bahwa memang sebetulnya apa pentingnya Presiden Jokowi masih memakai buzzer untuk menggelorakan rakyat supaya mengingat bahwa Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia ketujuh. Semua orang tahu itu, tetapi hari-hari ini fokusnya bukan pada kegiatan Pak Jokowi yang memang setiap hari banyak orang masuk keluar di rumahnya. Tentu ada yang ngatur supaya kelihatan Pak Jokowi ada kesibukan, itu kita tahu lah itu. Tapi saya nggak begitu penting sebetulnya untuk mengomentari touring mantan Presiden Jokowi untuk cari angin atau menghilangkan kelelahan pikiran. Itu urusan yang ya penting bagi netizen, karena netizen kemudian menyorot bahwa kenapa masih disebut titik berangkatnya dari rumah presiden misalnya, padahal Pak Jokowi udah pensiun. Walaupun itu adalah sensasi yang mungkin diperlukan supaya orang ingat bahwa Pak Jokowi itu memang masih ingin jadi presiden, kira-kira begitu kan, dengan ambisi atau dengan kegiatan sehari. Tapi oke lah, nggak penting buat saya itu, karena lebih penting sebetulnya adalah memantau berita yang sangat mengejutkan, yaitu Titik Prabowo ada di atas perahu, ada di atas bersama-sama dengan nelayan, ada di atas amfibi TNI Angkatan Laut untuk memantau penggerbekan atau bukan penggerbekan lagi, pencabutan pagar di Tangerang itu. Kan ini satu peristiwa yang jauh lebih penting daripada urusan Jokowi untuk bolak-balik cari pencitraan. Karena seharusnya Presiden Jokowi ikut membantu ya menemukan sebetulnya apa yang jadi kesulitan sehingga pagar itu tidak bisa dibongkar. Lalu mulai tiba pada sensasi baru bahwa pagar itu ternyata ditanam di era Pak Jokowi. Kan itu intinya, walaupun penelitian hukumnya masih berlanjut, tapi orang udah dapat semacam pikiran bahwa ternyata itu adalah semacam pembenaran karena ditanam di era Pak Jokowi, yang seharusnya Jokowi menghargai laut. Dulu dia bilang jangan membelakangi laut, sekarang dia memagari laut. Kira-kira begitu sensasinya itu. Walaupun itu masih di dalam proses penelitian, tapi opini publik udah keburu bertumbuh bahwa itu adalah wilayah yang menjadi bagian dari kepentingan Presiden Jokowi.
Tentu kehadiran Mbak Titi ini kenapa banyak sekali mendapat sorotan selain statusnya sebagai anggota DPR Komisi 4 dan juga dikenal sebagai putra mantan Presiden Soeharto, tapi juga relasinya dengan Pak Prabowo. Jadi orang tetap melihat ini tentu saja merupakan bisa disebut sebagai representasi dari Pak Prabowo. Kendati mereka itu tidak lagi terikat dalam sebuah pernikahan, tapi relasinya secara politik maupun secara personal mereka tetap melihat ada kedekatan karena bagaimanapun juga Mbak Titi ini adalah sekarang ini anggota fraksi Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo. Ya, yang lebih penting sebetulnya ada mencoba memahami berita bahwa Titik Soeharto, eh, anggota DPR, Ketua Komisi 4, hadir di dalam pemantauan kepastian bahwa atau memastikan bahwa pagar itu akhirnya dibongkar. Dan berita Mbak Titi ada di atas amfibi itu mencengangkan karena bagaimanapun dia dikenal sebagai seorang yang hidup di dalam wilayah yang sebut aja dalam pura kekuasaan zaman Orde Baru. Tapi kita lihat bagaimana evolusi dari Mbak Titi dan memutuskan untuk berada di laut bersama-sama dengan proses itu. Ini kan satu berita politik yang kemudian harus kita baca apa pesannya tuh. Sebagai ketua Komisi 4 tentu dia bertanggung jawab terhadap keluhan rakyat yang adalah bidangnya. Sebagai mantan mantan pasangan dari Pak Prabowo, orang masih melihat bahwa Pak Prabowo mungkin memberi semacam sinyal supaya Mbak Titi pergi ke situ supaya ada semacam sebut aja semacam berita supaya diterangkan di dalam masyarakat bahwa kendati tidak di dalam satu ikatan sebut aja ikatan perkawinan, tetapi ada relasi yang masih terbangun dan itu yang disebut keindahan dari persahabatan antar manusia yang terpisah secara romans tapi terhubung secara politik, kan itu maksudnya kan. Jadi kita membaca itu sebetulnya sama seperti kita membaca seorang ahli, beberapa ahli di Amerika mulai membaca bahasa tubuh dari petinggi-petinggi yang hadir di dalam inaugurasi pelantikan Presiden Joe Biden, Presiden Donald Trump tuh, bagaimana Bill Clinton tidak menggandeng Hillary Clinton sementara Presiden Bush menggandeng istrinya Laura dengan sangat mesra. Semua itu menunjukkan bahwa orang memperhatikan bahasa tubuh. Nah, kita melihat bagaimana bahasa tubuh Mbak Titi itu ada di tengah-tengah kegaduhan politik. Dia berupaya untuk memberi sinyal bahwa DPR atau Komisi 4 itu sangat peduli dengan keadaan rakyat. Jadi kita mau lihat bagaimana pemimpin itu datang ke tengah problem itu. Nah, hadirnya Mbak Titi di situ itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang serius yang harus dibuka pada publik, yaitu peristiwa-peristiwa sebelum Pak Prabowo jadi presiden, peristiwa apa yang menyebabkan pagar laut itu berdiri kokoh tanpa tersentuh. Jadi semua sinyal ini yang memungkinkan kita membaca bahwa ada gejala baru, yaitu pemastian apakah kimia politik antara rejim ini, antara Presiden Prabowo dan rejim sebelumnya, yaitu Pak Jokowi, itu betul-betul kimianya masih lekat atau betul-betul dia doesn't mix lagi, the chemistry doesn't mix lagi, kimianya tidak nyambung lagi. Jadi kita membaca sinyal-sinyal itu dari kehadiran Mbak Titi di situ. Walaupun ini sebetulnya adalah tugas profesional dari Mbak Titi, tapi orang mulai membuat semacam analisis di belakang penampilan Mbak Titi. Ada pesan yang agak kuat bahwa semua hal harus tidak boleh disembunyikan, dan bahkan kehadiran di atas amfibi itu juga sinyal baru bahwa Titi Prabowo ingin kembali ke dalam satu suasana yang mungkin terlambat, tapi akhirnya dia tahu bahwa dia harus ada di dalam wilayah baru yang disebut sebagai sorotan sensasi politik. Nah, yang saya kira yang sekarang juga menarik disoroti itu adalah soal kepemilikan pagar yang meskipun bolak-balik dibantah, tapi fakta-fakta menunjukkan yang dilakukan investigasi oleh media, yaitu milik dari pengusaha Agung
Sedayu Group gitu ya. Sementara Pak Agwan ini kan punya relasi yang cukup dekat dengan Pak Jokowi, dan kita tahu bahwa Pantai Indah Kapuk II itu juga mendapatkan status PSN dari Pak Jokowi di akhir masa jabatannya. Nah, dengan dilakukan pembongkaran pagar ini, walaupun tetap tidak diakui oleh Agwan, ini kan juga akan mempengaruhi relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Bagaimana menurut Anda relasi keduanya pasca pembongkaran ini? Seharusnya pers mungkin punya kesempatan untuk mewawancarai secara khusus Ibu Titi Soeharto, tetapi dari sinyal yang kita baca bahwa kasus Pantai Indah Kapuk ini menjadi semacam benchmark untuk melihat bagaimana hubungan antara pemberi izin, yaitu rejim Pak Jokowi, dan rejim Pak Prabowo yang kemudian membatalkan izin-izin itu melalui keterangan Menteri Nusron. Jadi sinyal utama kita hari-hari ini yang bisa dibaca dengan akal pikiran atau dengan akal sehat adalah mulai ada semacam pengambilan jarak tuh, supaya ada alasan untuk mengevaluasi rejim sebelumnya. Tentu Pak Prabowo punya semacam decency, punya semacam sifat kehati-hatian atau sifat ya sebetulnya kesopan santunan, karena bagaimanapun Pak Jokowi menitipkan Gibran di situ, lalu secara psikologi bahasa tubuh Gibran mungkin juga diperhatikan oleh kalangan Gerindra. Jadi kita melihat sebetulnya ini wilayah ini yang saya anggap sebagai wilayah yang menarik, bahwa ada sensasi politik di situ macam-macam, tetapi simbol-simbol ini yang mungkin menerangkan apa yang akan terjadi 100 hari, beberapa hari lagi Pak Prabowo akan mengevaluasi kabinetnya, termasuk mengevaluasi prestasi dari menteri-menteri yang masih dianggap menteri-menteri Jokowi. Karena itu dasar berpikir kita tuh. Jadi sekali lagi kita senang ada Titik Soeharto di situ, dan itu memberi sinyal bahwa kemampuan DPR itu akhirnya harus diperlihatkan melalui kehadiran seseorang yang adalah perempuan yang memproduksi ethics of care gitu. Jadi mungkin walaupun tanpa skincare, tapi Mbak Titi itu sangat care dengan kehidupan rakyat. Kira-kira begitu kalau kita pakai sedikit langgam berpikir feminis gitu. Jadi kita melihat bahwa keadilan pada akhirnya harus dipastikan tuh. Sama seperti kita minta keadilan di zaman Orde Baru dan sudah selesai periode itu. Lalu Mbak Titi sebagai putri dari Pak Harto masuk dalam politik, demikian juga Pak Prabowo dari wilayah yang sama masuk dalam politik, menjadi orang sipil, menumbuhkan civilian ideas, civilian values. Lalu kita bandingkan dengan apa yang bisa kita harapkan dari keadaan hari ini supaya pemerintah yang sedang diasuh legitimasinya oleh rakyat tetap kuat untuk mendalilkan bahwa dia itu betul pro rakyat. Jadi kelihatannya itu yang mungkin bisa kita pakai sebagai panduan awal bahwa akan ada evaluasi terhadap hubungan antara pemerintahan Pak Prabowo dengan pemerintahan sebelumnya, itu Presiden Jokowi, terutama di dalam kasus pagar bambu itu. Jadi pagar ini juga akhirnya menerangkan bahwa yang tadinya terpagari sekarang terbuka. Jadi kasus-kasus yang tadinya masih dipagari oleh sisa-sisa kekuasaan Pak Jokowi sekarang terbuka. Jadi silakan para analis mulai membaca akan ada kimia baru dalam hubungan antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi. Salam akal sehat. Salam akal sehat.